Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haikal. Di sini saya akan membahas modul 1 Cisco routing, statistik routing. Oke, pengertian routing. Apa itu pengertian routing? Pengertian routing adalah proses pengembalian keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, oke, di sini kita kasih contohnya aja. Oke. Nah, bentar. Nah, kita ingin mengirimkan paket dari PC A ini PC B. Nah, ini terletak misalkan di Bandung, dan ini PCB ada di Jakarta. Nah, routing ini berfungsi untuk menentukan jalur terbaik. Jalur terbaik intinya adalah menentukan jalur terbaik. Kita bikin routing 1, routing 2, routing 3. Gini ya teman-teman, misalkan dimana si router A ini router A, router B, router C, dimana router A ini dia mengarah ke Jakarta, akan dikirim ke Jakarta. Apakah kita akan melalui Pangalengan? Nih, si router B ini ngarah ke Bandung, ke sini dari router B ke Bandung. Ke sini yang terakhir dia ke Jakarta. Nah, lalu ketika kita memiliki paket yang akan muter-muter tuh terlalu jauh, harus melewati beberapa kota dari Pangalengan, bisa aja ke beberapa kota lainnya, lalu nanti sampai ke Jakarta. Nah, kita memiliki jalur yang lebih dekat ke Jakarta, yaitu menggunakan router C langsung bisa ke Jakarta. Nah, melalui router C, nah routing ini dialah yang mengambil keputusan untuk mengambil jalur terbaik. Pokoknya jalur terbaik. Nah, yang mana ini bisa saya gunakan untuk mengirim paket agar paket dikirimkan secara lebih cepat dan lebih efisien. Nah, lalu logikanya aja, ya pasti kita akan mengambil jalur yang ini, yang tercela langsung ke Jakarta, karena biar lebih dekat aja.
keputusan untuk mengambil. Nah, tapi pasti kita akan jauh lagi dimuter lagi akan jauh. Jadi kita akan menggunakan router C untuk lebih cepat untuk analogi sebuah routing, tapi kita memiliki jalur yang lebih dekat ke Jakarta. Oke, kita skip aja yang ini. Kurang lebihnya seperti itu untuk oke, kita lanjut aja ke ini, goals routing. Apa itu goals routing? Yang seperti saya bilang tadi, yaitu menentukan jalur tercepat. Ya, goals routing adalah yang tadi saya katakan, menentukan jalur tercepat paling efisien untuk pengiriman data menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global, menghindari kemacetan jaringan. Nah, dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan, menjadi kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Nah, seperti gini aja contohnya. Ini jalur ini adalah Jakarta, ini dan Bandung. Nah, kalian dari sini mau ke Jakarta, tapi harus lewatin dulu jauh baru bisa sampai Jakarta. Nah, jalur utama itu ialah Bandung. Dari sini router ke Bandung bisa cepat ke Jakarta gitu. Oke, kita next saja. Nah, sini ada protokol routing. Nanti kita akan bahas lagi lebih detailnya mengenai static routing dan dynamic routing itu seperti apa. Di sini kita akan pengenalkan saja dulu. Yang terakhir adalah default routing. Default routing itu jadi seperti apa ya? Di sini kita pengenalkan saja. Default routing ini adalah sebuah metode yang dimana semua paket tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, jadi atau alamat yang spesifik pada routing ini IP addressnya yaitu 0.0.0. Itu enggak salah ya teman-teman, tapi itu merupakan level dimana ketika kita tidak memiliki route spesifik untuk diarahkan ke dalam 10 alamat tujuan, jadi defaultnya adalah 0.0.0.0. Nah, selanjutnya adalah yang kita akan bahas semua lebih spesifik tentang static routing. Terlebih dahulu, seperti yang kita ketahui, pada intinya static dikonfigurasi secara manual ya teman-teman. Oke, di sini kita masukin 2 router saja sama 2 PC. Nah, di sini kita lalu
sambungkan kabel. Nanti kita cari studi kasusnya. Kita ganti dulu namanya. Router 1. Di sini router 2. Nah, baik teman-teman, karena router ini sifatnya global, fungsi router adalah menggunakan dua jaringan yang berbeda. Biasanya dalam satu sekolah jaringan masih sama, tetapi di sini kita analogikan ada dua jaringan sekolah. Misalnya ada sekolah A dan sekolah B. Walaupun masih dalam satu yayasan atau nama sekolah yang sama, jenjang berbeda. Contohnya di sini ada SD dan di sini ada SMP. Nah, karena kedua gedung ini masih saling terhubung dalam satu sistem, maka PC di jaringan pertama harus berkomunikasi dengan PC di jaringan kedua melalui router 1 dan 2. Nah, caranya tidak bisa langsung asal menghubungkan saja, teman-teman. Konfigurasi berbeda dengan interpilan routing. Pada routing interpilan antar jaringan, kita perlu menambahkan yang namanya IP unique hop atau IP jalur. Sekarang kita tentukan dulu alamat IP-nya untuk masing-masing jaringan. Oke, baik, jaringan yang digunakan adalah IP. Bentar. Yang digunakan yaitu 168.1.0/1/24. Seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin menghubungkan dua jaringan yang berbeda saat melakukan konfigurasi IP address pada perangkat, kita juga harus mengatur yang namanya default gateway. Default gateway ini merupakan IP yang ada pada interface router itu sendiri. Jadi gateway berfungsi sebagai jalur keluar bagi perangkat agar bisa berkomunikasi dengan jaringan lain. Misalnya PC pada jaringan ini. Bentar. Nih, pada jaringan ini satu. Oke, di sini kita ini. Enter aja. Oh yes.
Ini kita konfigurasi. Orang Maya itu menjelaskan perbedaan antara table IP switch dan routing table IP router. Menunjukkan perintah show IP route untuk melihat IP route apabila ada IP konfigurasi. Nah, di sini belum ada atau konfigurasi table routing kosong. Menjelaskan alur forwarding paket, tanya router, cek router table, show IP route, kirim ke router 2, router juga cek routing, arahkan ke alamat tujuan. Yang ketiga, 3 langkah pengecekan routing sebelum pengiriman. Tanya router, cek router table, kirim lanjut, diharapkan peserta paham implementasinya. Oke, kita konfigurasi dulu router ini. Ini sudah berhasil. Di sini kita interface. Pertama kita masuk dulu kepada router yang masuk. Ini Sekarang 0/0 interface yang dulu yaitu lalu ini kita akan coba tambahkan IP address-nya itu. Nah, di sini kita langsung memakai kita angkat lagi, tapi sini karena ini hanya konfigurasi address tapi belum ada yang namanya 1.2 maka kami coba konfigurasi 16 dari sisi tengah 10.1 itu tidak akan berhasil kapitalisasi. Ini yang lewat saya sudah tambahkan pada sisi itu hanya itu 192.16 titik 0 kita interface G0/1 enter IP address 10.10.10.1 ini tidak akan berhasil sampaikan Nah, sini sudah beres. dia terhubung ke sisi kanan karena memakai aplikasi stick lifting. Oke, kita akan konfigurasi lagi ke ininya. Saya ceritakan pada diri.
satu. Oke, nah sini saya akan coba lanjut ke mencari setting ghosting pada topologi yang 3 topologi ini. Oke, lanjut saja langsung. Saya akan coba masuk. Caranya yaitu kita harus menaftarkan dulu sebuah IP address soal alamat dari setiap router, yaitu di sini yang belum terdaftar itu router yang sebelah kanan. Jadi saya akan coba daftarkan router sebelah kanan ke router yang ada di tengah dan router yang ada di kiri. Nah, saya akan coba lihat dulu dari yang sebelah kiri. Kita masuk saja langsung. Oke, nah, masuk ke mana? Oke, di sini oke. Jadi saya akan coba lanjut saja, langsung masukkan di 10 seperti ini. Jadi masukkan passwordnya itu 255.55.255.0. Dan oke, sorry. Genap 218. Jangan tinggalin. Oke, Mak. Jadi saya ke bawah satu yaitu IP gateway. Jadi ini kita lagi menggunakan IP gateway yang akan dilalui. Walaupun pun sebanyak itu, kita harus memanfaatkan semua gateway yang akan kita lalui. Di sini saya akan coba menambahkan gateway yang ini juga. Saya yang 2. Ini sudah ada juga. Berarti konfigurasi sudah baik. Saya akan coba lanjut. Liurnya ulang ulang teringung ini pakeun Nah, di sini saya sudah ya. Aduh, dia pakai paketan dari video, Cok. Nyanyi deh, paket so kirim deh. Kirim deh ya. Ini tidak keluar, Cok, di mana keluar. Biasa liar. Di sini Mana bisa teknologi? Aplikasi ini memiliki cakupan lokal yang berarti router tidak akan meneruskan komunikasi ke jaringan lain. Itu langkah keempat. Langkah keempat, server yang jadi versi 6 merespon dengan pesan IP versi 1 atau lebih server yang jadi versi 6 merespon dengan pesan unicast dan server versi 6 IP. Pesan advertis memberitahu klien DHCP versi 6 bahwa server tersedia untuk pelayanan DHCP versi 6. Host merespon ke server versi 6 respon ke isi artinya bergantung apakah ia menggunakan DHCP versi 6 stable atau stabilize. Dan akhir itu step 252. Nah, ini adalah setelah DHCP versi 6 stabilize membuat alamat IP versi 6 menggunakan grafik jadi pesan antarmuka yang dibuat sendiri. Kemudian klien mengirim pesan DHCP versi 6 informasi address ke server DHCP versi 6 untuk menggunakan parameter konfigurasi
tambahan misalnya alamat server DNS ya, kan? Nah, kalau kalian DHCP stable, kalian mengirimkan pesan DHCP versi 6 request ke server DHCP versi 6 untuk memperoleh semua parameter konfigurasi IP versi 6 yang dibutuhkan, teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan baru DHCP versi 6. Secara lagi dari pada baik. Versi 6 Oke, kita lanjut ke materi topologi. So, Nah, sebetulnya untuk topologi router itu kurang lebih sama seperti router, tapi sini router itu ada 4. Saya akan menambahkan di sini. Kita menambahkan dulu routernya. Kita masukkan ini saja. Dan sekarang kita masuk ke interface yang satunya lagi yang mengarah kita kepada masukkan PC, IP yaitu router interface G0/1 kebalikan benar nyala kalau benar. Oke, ini sudah benar nyala. Kita tambahkan IP untuk mengarah ke komputer itu IP. Jadi ini sudah berhasil. Sekarang kita tambahkan juga IP pada komputernya SOX. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Di sini stick. Oke, kita lanjut untuk PC nya. Kita masukkan IP address-nya 172 10.2. Aduh, nyalain di Nah, kita coba yang ini. Ininya 162 di 10.2. Oke, di sini kita coba kirim paket dari PC0 ke PC1. Oke, sukses. Kita akan membahas mengenai static routing. Bagaimana jika kita mempunyai di sini khusus static routing dengan 3 router. Kita tambahkan routernya satu aja. Kita konfigurasi pada router selanjutnya yaitu router yang sebelah sini. Dan konfigurasinya itu tambah PC1. Itu menambahkan untuk data itu kita coba nyalakan IP dulu untuk yang sebelah kanan itu kita coba kita apakah ada PC 30 lalu 255 dengan teruskan itu jalur router 2 ke 3-nya. titik 2 ini kita enter. Nah, ini kita tambahkan juga IP yang mengarah kepada si PC-nya yaitu /30 dan jalurnya itu menggunakan jalur yang 30.2. Kecil saja untuk pada router yang ini. Untuk lanjut ke router yang paling kanan, yang terakhir yaitu Allah belum bisa nih Allah. Nah, itu dia. Oh, itu geus beres heuh. Mana kabeh si konfigan tuh tambah-tambahkeun dinu ieu teh. Ieu konfig itu geus. Kapan heuh pilot itu teh ditambahkeun IP nya. Kita naon? Itu dia. Jadi benar kekian ini sudah IP-an kumaha? Ini saya kan urang mah tuh. Enable. Benar. Bakal langsung berhasil mah.
Cobaan. Maksudnya mungkin berhasil nih terus beres tuh akhirnya. Enggak, langsung we lanjutkan materi selanjutnya. Orang ninggalin si Aris tidak. Konfigurasinya kita masukkan IP address-nya. 4 topologi saya sudah bahas ya, saya coba lagi. Dari misalnya dari PC yang kedua atau PC yang kedua, full, dari PC yang ketiga ke PC yang keempat. Sebagai bahwa topologi dan konfigurasi saya sudah berhasil. Titik 252. Enter. Interface. Bang eta mah mau lila. IP address 192 sampai 1 16 10 2 Tuh kan salah sekurang eta. 55 address-nya salah. 55 anak ke G00, G0 hijina G0. sebenarnya ke G0 hijinya. Oke, kita konfigurasi yang ini. Pemanasan. Seribu view ini. Untuk tempatnya ya. Benar gimana? Alhamdulillah. Mana berada ya, Bang? Interface G091 enter. No IP-nya 192 162 titik 18 Sebelumnya berarti bisa dibikin ya? IP address 22 titik 252. Kalau sudah dan domain misalkan sampai aja simulate dan kalau sudah transit. Nah, sekarang kita masuk ke interface Report gateway. Di sini kita ada IP versi 6 Oke, sini sudah. Sini kita ganti dulu. Sininya 2. Sini kita masuk ke IP versi 6. Kita masuk ke Sini 4. PSG0/0. Nah, sudah lalu kita IP versi 6. Lanjut, di sini saya akan coba Sudah daftar, lalu IP konfigurasi untuk IP yang digunakan. Topologi penting itu kita tidak perlu menambahkan IP jalur. Kita akan buktikan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ini. Misalnya di sini terdapat 2 pilar, yaitu pilar separat dan pilar sudah ada. Untuk pilar itu IP ini saja atau
Oke, di sini kita konfigurasi IP root. Iya masalah kayak IP gue juga yuk. Sini kita harus memasukkan dulu IP-nya dulu jadi Ini kita ya, lalu kita masukkan 5 pos kedua ya untuk konversinya sudah seperti saja teman-teman. 25 Biasanya sudah berhasil. Lalu saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, itu konfigurasi setting routing. IP root 20 Karena mana? 10 centet komen IP root 2 Oke, IP root Seharusnya sudah berhasil. Bentar. Iya tuh bisa nyambung. Lalu kita Bisa nyambung, gak bisa. router 3-nya. Enable kontek Ini mau kan IP root Untuk topologi yang tidak itu, Mana saya menggunakan sebagai TCP. Jadi Topologi kalau telur. kita itu ketika Iya lah, iya, cara TCP, tapi bisa. ini akan menempatkan IP di ACP dan sini sudah sukses. Dan untuk yang kemudian ini saya akan coba saja itu materi pertamanya itu routing pada topologi seperti ini. Di sini saya akan coba saja masuk ke Mau pengenalan. yang paling kiri untuk konfigurasi setting routingnya. Ini kan statik kan statik ya. Oh iya. Bisa. Jadi, terus tinggal rekam.
Nah, sekarang kita bisa coba ping dan kirim paket dari PC1 ke PC3. Pulang ke tempat kedua. Cenderung lupa deh. Oke, sini saya lanjut. Tapi itu ya. Invalid. Kita klik-klik, ternyata masih invalid. Jadi kita sudah aja. Ya, sukses. Oke, ini saya sudah nyalakan router. Kita tambahkan PC1 lagi. Kita sambungkan pakai kabel konsol. Stop. Stop. Batuk dari anjir. Saya baterai jelema. Not IP jalur ini jalur router 3 ke router 4. Di sini kita akan tambahkan IP-nya 192 ini kan 30.1/30. Nah, di sini kita tambahkan 40.40.2/24. Oke, kita tambahkan IP rootnya Tanda-tanda apakah berhasil itu. 192.168. Oke, ini mungkin Tik 1/1/24. IP PC4 nya ini adalah 192.168.1.2/24. Oke. Nah, router 3 kita ini dulu konfigurasi. Oke, nah di sini untuk konfigurasinya sebenarnya sudah berhasil, sudah selesai. Interface G0/2 enter. Kita coba dari Oke, no shutdown. ini aja agak jauh. No Dulu juga down dari yang enter. paling jauh yaitu PC 1 ke PC 5 yang paling jauh. Kita Oke, isi kita sudah IP cukup semua. Oke, address mungkin seperti itu untuk konfigurasi dari saya. 30.30.1 Saya mengatur kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi 255 enter. Harus bisa ketemu. Di sini router 4-nya. Lu parah ya, Kak? Ini mana? Enable config config interface G0/0 enter mouse down. Kita lanjut. Nah, oke, sekarang kita bisa konfigurasi static routingnya dari router 1. Routernya. Nah, IP route yang pertama adalah
30 titik 30 titik 30 titik 0 255 titik 255 titik 255 titik 252 10 titik 10 titik 10 titik 2 tuh enter. Road satu sembilan dua 168 10 255 titik 255 titik 0 titik 10 titik 2 Bentar. Oke, kita router yang kedua. Bentar. Kenapa? Oke. Hybrid 192 168 1.0 255 tik 0 lalu 30 titik 2 bentar. Lalu kita ke ini 4 salah cocok. Oke, kita ke router yang terakhir. Kita exit dulu dan nambah langsung IP route 10 titik 10 titik 10 titik 0 255 titik 255 titik 255 titik 252 bisa geser bu 30 1 enter IP route hiburan sejenak lagi Stres. kita ganti aja cow 20 nak. Up. Itu modul ada lah. Sanggeus nak. Enter. Oi. 172 IP route 172 titik 16 titik 10 titik 0 255 titik 0 30 tik 1 bentar. IP route 162 18 titik 10 tik 0 spasi 255 titik 0 spasi 30 titik 30 titik 1 enter. Oke, kita ulang lagi. Hapus depannya doang. 192 titik 16 titik 10 enter. Don bang, don. Nah, sekarang kita coba kirim paket dan ping. Kalau invalid ya udah invalid. Beda ya. Salah bos. Salah.
Lebih dia ya. Harusnya ini nih pesan dari sini ke sini. Nah iya bu cakut, dah mah kejadian kudu atas kendala astagfirullah. Yes, sukses. Gak perlu cakut. Hmm. Kita ping Iya kumaha aja turun PC 1 nanti bisa dia bah stop. iya kan Tahu mereka coba rutana ganti. Potan sama jadi dulu 192 168 ya gerak. 152. Bentar. Ayo sih konfigurasi kan ya. kena konfigurasi bisa kena ngeping bah mau grafik Coba Rubinata mereka mana sih? Nah, konfigurasi topologi pilihan kita lanjut. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai static routing. Bagaimana jika ada pilihannya? Semuanya sama saja untuk konfigurasi, tapi di sini mungkin supaya kalian nggak bingung gimana nanti kalau tahapan kalau misalkan ada switch. Nih, di sini kita tambahan switch. Nah, tambahkan 2 PC. kita Oke. Oke, kita lanjut. Oi. Ini mirip itu. Dan tambahkan pilihannya di sini 4 titik 44 titik 0/24. Oke, lalu di sini yang 55 titik 55 titik 55 titik 0/24. Oke, langsung kita konfigurasi router 4-nya. Enable interface G0/2 berarti jadi dia ya 0 dan tadi si bisnya tuh si bisnya baru selesai dia Aku juga udah lupa langsung di reset. Udah bersih. tapi mau dia tuh bisa dikonfigurasi kali kemuan mesinnya aja jelas dia tik nggak G 0/2 tik 5 enter. Ayo piring sama tuh jadi apa sih sini? Ayo piring apa juga dan nomor dulu ya. 55 titik 55 Nanti dicoba. 44 titik 44 titik 44 titik 1 255 titik 255 titik 255 titik 6 langsung enter interface G0/2 titik 5 Itu benar di genap 2. Genap 2. Dan itu beda lagi. Saya
IP address Biasa baru di yang 55 titik 55 so titik 55 lalu enter exit nah ini caranya Mana? jadinya tambah IP IP DHCP oh titik 16 VLAN titik 0 255 4 enter net spasi net titik 0 pro 44 titik 44 titik enter titik 0 255 titik 255 titik 255 titik 0 enter default router 44 titik 44 titik 44 titik 1 enter net 44 titik Biasa dirinya 44 di titik ulang ini ti awal. karena pernah dikonfig tuh jadi di itu kan Nah, ini tak router nambah dihapus tuh itu kira DNS IP DHCP oh dibalik VLAN 5. no saya berapa nih ya kan guna G0 teh 10 2 Oke, kita sambungkan lagi kita net G0 buka dia. Mau tidak di lain. sebelah kan aja INT G0 semua semua 0 enter net Dia ada berapa? 55 titik 1 nah langsung coba kita lanjut ke suite-nya. ini saurung di kanan Jeep khusus tadi sekali kering itu bisa. VLAN 4